Jadi mana yang dikatakan Tuhan? Mana yang disebut namanya Rob itu? Yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Rob. Ini nih, yang kosong tuh Bapak Ibu, yang kosong tuh, yang tak bisa disebut, yang tak bisa diceritakan, yang tidak bisa dianalisa. Lalu bagaimana yang kosong ini bisa disebut, bisa dianalisa? Setelah dia mentajalikan dirinya. Ketika dia telah mentajalikan dirinya, menzuhirkan dirinya, tajali dan zuhirnya diri itu berupa nur, dan nur itu yang disebut namanya hamba Allah, nur itu yang disebut namanya cermin Allah, nur itu sebenarnya disebut kenyataan Allah. Disitulah kita bisa mengenal akan dirinya itu. Maka tajali dirinya itu, inilah yang kita kenal Bapak Ibu malam ini yang disebut namanya nur. Kapan dia disebut namanya nur Allah? Kapan dia dikatakan namanya Nur Muhammad? Disebut nur ini nur Allah karena dia asalnya daripada diri Tuhan. Disebut namanya nur ilahi karena asalnya daripada diri Tuhan itu. Jadi dikatakan namanya nur Allah, disebut namanya nur ilahi karena asalnya daripada dirinya. Yang dirinya ini yang kosong nih Bapak Ibu, yang kosong nih. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka nur inilah yang disebut namanya nur Allah. Udah. Karena asalnya ini daripada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan disebut namanya Nur Muhammad? Karena nur ini tempat memandang wujud dirinya, maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Jadi antara Nur Allah dengan Nur Muhammad itu satu juga orangnya. Ini yang dikatakan min nafsi wahidah. Satu diri, satu wujud. Jadi kita bisa memandang, kita bisa membaca, kita bisa mengenal, menceritakannya setelah dia wujud. Wujudnya itu yang dikatakan namanya nur. Maka nur itu kalau kita pahami Bapak Ibu, ya, jangan diartikan nur itu dengan cahaya. Nah, tak benar nanti kalau nur itu diartikan dengan cahaya. Ya, cukup dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Ya, nah, lihat cara memahaminya. Nur ini, ya ini tulisan nur, ini yang saya buat. Nah, nur ini maknanya adalah terang. Jangan cahaya diterjemahkan. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya itu adalah jelas. Jelas itu maknanya adalah nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Maka segala yang wujud, itulah sebenarnya disebut nur itu. Kalaulah segala yang wujud itu disebut nur, maka nur inilah yang disebut namanya kenyataan akan memandang diri Allah. Kalaulah nur itu adalah kenyataan tanpa memandang nur Allah, maka sebenarnya nur itulah sebenar-benarnya yang diri Allah itu. Itulah maknanya wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Aku jadikan nur itu sebenarnya adalah bahagian diriku. Bahagian diriku itu tiada lain aku, kata Allah. Sempurnalah dia. Nur itu yang disebut namanya dengan insan. Inilah yang dikatakan oleh Allah itu al-insanu sirri
wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka yang dikatakan insan itu, inilah yang disebut namanya dengan nur. Karena insan itu penggunaan katanya tadi itu dengan bahasa syariat. Itu yang hamba Allah tuh. Kalau insan ini digunakan dengan bahasa tarikat, ini yang disebut cermin Allah. Kalau insan itu digunakan dengan bahasa hakikat, maka dia itu adalah tajalli kenyataan Allah. Kalau insan itu digunakan bahasa marifat, insan itulah yang sebenarnya Allah. Wa sifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah diriku. Maksudnya bahwa insan ini sebenarnya ya aku, kata Allah. Karena akulah yang wujud secara mutlak.